Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 25 soal untuk tes P3K Guru Bimbingan Konseling. Simak baik-baik 25 soal ini, jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, wawancara asesmen kognitif perilaku adalah A. Penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. B. Penggunaan pendekatan kognitif perilaku dalam wawancara asesmen. C. Suatu model wawancara yang digunakan untuk mengubah kondisi dan perilaku klien. D. Suatu proses pengumpulan data. Jawaban benar adalah A, yaitu penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. 2. Dalam praktiknya, konselor di awal tahun ajaran akan melaksanakan kegiatan asesmen. Kegiatan asesmen itu memiliki tujuan sebagai analisis kebutuhan siswa dan sekolah. Data asesmen ini dapat digunakan sebagai acuan untuk A. Merancang program bimbingan dan konseling. B. Menentukan masalah sekolah. C. Merancang program sekolah. D. Merancang pemecahan masalah siswa. Jawaban benar adalah A. Merancang program bimbingan dan konseling. 3. Guru bimbingan dan konseling menyampaikan topik materi tentang landasan etik dan kehidupan religius di kelas 10. Teknik yang tepat layanan bimbingan klasikal adalah A. Self-regulated learning. B. Classroom meeting model. C. Problem solving. D. Moral dilemma. Untuk jawaban nomor 3 ini, silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. 4. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, konselor wajib mencari data terkait demi terwujudnya proses konseling dengan baik. Dalam hal ini, salah satu teknik yang dapat digunakan dalam asesmen atau pencarian dan pengumpulan data adalah dengan teknik angket. Berikut ini ciri khas dari angket adalah A. Pilihan jawaban bervariasi. B. Pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung. C. Kumpulan masalah. D. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun dan disebar. Untuk jawaban yang benar adalah D. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun dan disebar. 5. Membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, madrasah, dan objek-objek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. A. Layanan informasi. B. Layanan orientasi. C. Layanan penempatan penyaluran. D. Layanan penguasaan konten. Untuk jawaban nomor 5 ini, B. Layanan orientasi. 6. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar. B. Standar kompetensi. C. Indikator. D. Metode pembelajaran. Jawaban yang benar adalah A. Kompetensi dasar. 7. Aspek tugas perkembangan siswa harus difasilitasi agar berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Desain untuk memfasilitasi tugas-tugas perkembangan siswa dapat berupa layanan A. Bimbingan klasikal. B. Konseling individual. C. Layanan responsif. D. Perencanaan individual. Jawaban benar adalah A. Bimbingan klasikal. 8. Pengembangan materi tugas-tugas perkembangan menjadi tanggung jawab guru BK dalam bentuk titik-titik A. Buku paket, modul, brosur, booklet, poster. B. Observasi, survei, wawancara. C. Panduan layanan bimbingan klasikal. D. Penelitian. Jawaban benar adalah A. Buku paket, modul, brosur, booklet, poster. Jadi, pengembangan materi tugas-tugas perkembangan menjadi tanggung jawab bimbingan guru BK dalam bentuk buku paket, modul, brosur, booklet, dan poster. 9. Di bawah ini contoh tujuan konseling yang baik adalah A. Saya ingin sembuh dari stres yang saya alami. B. Saya ingin mengurangi kecemasan yang saya rasakan. C. Saya ingin menghilangkan kecemasan yang saya alami.
D. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok dari 10 batang menjadi 5 batang sehari. Jawaban benar adalah D. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok dari 10 batang menjadi 5 batang sehari. Jadi itu adalah contoh tujuan konseling yang baik. 10. Asesmen sebagai proses sistematika dalam pengumpulan data seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. Adalah definisi asesmen menurut A. Sunardi dan Sunarya, B. Robs dan Leeds, C. James A.M.C. Longhelin, dan Lena B. Lewis, D. Robert M. Smith. Jawaban benar adalah C. James A.M.C. Longhelin dan Rena B. Lewis. 11. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius, B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis, D. Prestasi rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. Jawaban benar adalah B, yaitu penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. Ingat-ingat ya, ujungnya prestasi, B. 12. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawaban benar adalah B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 13. Yang merupakan kategori media layanan bimbingan klasikal adalah A. Buku paket pengembangan aspek-aspek tugas perkembangan siswa, B. Modul keterampilan konseling kelompok, C. Brosur iklan lowongan pekerjaan, D. Buku panduan masuk perguruan tinggi negeri. Jawaban benar adalah A. Buku paket pengembangan aspek-aspek tugas perkembangan siswa. Jadi itu merupakan kategori media layanan bimbingan klasikal. 14. Perbedaan karakteristik perkembangan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan disebabkan A. Rentangan usia, B. Kematangan diri, C. Tahap perkembangan, D. Ketercapaian tugas perkembangan. Jawaban benar adalah C, yaitu tahap perkembangan. 15. Judul pada penelitian tindakan kelas hendaknya dirumuskan secara singkat, spesifik, dan jelas karena A. Judul akan memudahkan peneliti untuk menyiapkan instrumen penelitian. B. Judul belum tentu dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan masalah. C. Judul dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan masalah. D. Judul akan memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Jawaban yang benar adalah C, yaitu judul dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan masalah. 16. Pada komunikasi antara konselor dan konseli, terjadi dialog berikut ini. Konseli, bila saya dan Irma dapat berteman seperti dahulu, hidup saya akan lebih berarti. Konselor menjawab, Anda ingin Irma tahu apa yang Anda harapkan saat ini. Respon ini termasuk kategori A. Refleksi pikiran, konteks, B. Refleksi perasaan, C. Dorongan minimal, D. Pembukaan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu refleksi pikiran atau konteks, reflection of thinking. 17. Seorang guru yang telah memahami 1. Mengkaji berbagai gaya belajar peserta didik, 2. Berlatih mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, dan 3. Berlatih mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan belajar, termasuk pemahaman dalam bidang A. Sosial budaya, B. Karakteristik peserta didik, C. Gaya belajar, D. Penguasaan teori. Jawaban benar adalah C, yaitu gaya belajar. 18. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah
A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional (UN) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Untuk jawaban yang benar adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 19. Teknik bimbingan yang dilakukan dengan cara memerankan tokoh-tokoh tertentu seperti dalam drama, tetapi konteks tidak keluar dari topik yang dibahas adalah A. Role playing, role model, B. Role playing, C. Simulation, D. Games. Jawaban benar adalah B. Role playing. 20. Menerapkan suatu prinsip membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, meramalkan, menduga, mengemukakan pendapat, atau mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan, dealing with retrieval. B. Memproses, processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal dan bisa mengambil pertimbangan keputusan kompleks, logikal, dan judgmental behaviors. Jawaban benar adalah C, yaitu menerapkan dan mengevaluasi. Jadi, menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model, model building, mengevaluasi, evaluating, merencanakan, planning, memperhitungkan dan meramalkan kemungkinan, extrapolating, meramalkan, predicting, menduga, mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. C. Menerapkan dan mengevaluasi. 21. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengakhiran adalah A. Saling perkenalan dan pengungkapan diri. B. Tiap anggota mengemukakan masalah. C. Menetapkan masalah yang dibahas. D. Mengemukakan kesan dan harapan. Jawaban benar adalah D. Mengemukakan kesan dan harapan. 22. Guru bimbingan dan konseling ingin meningkatkan kemampuan empati pada siswa, namun belum mempunyai metode yang tepat, maka penelitian yang menjadi prioritas adalah melakukan penelitian A. Penelitian korelasional, B. Penelitian tindakan, C. Penelitian survei, D. Eksperimen. Jawaban benar adalah B. Penelitian tindakan. 23. Menguasai landasan budaya dalam praktis pendidikan bagian dari kompetensi. A. Menguasai teori dan praktis kependidikan. B. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. C. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. D. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Jawaban benar adalah A. Menguasai teori dan praksis pendidikan. 24. Pernyataan berikut ini mana yang merupakan tujuan asesmen? A. Untuk menetapkan keefektifan konseling. B. Untuk memotivasi klien agar bersedia untuk berubah. C. Untuk menjaga kerahasiaan. D. Untuk mengumpulkan data. Jawaban benar adalah A. Untuk menetapkan keefektifan konseling. 25. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi sosial. D. Kompetensi profesional. Jawaban benar adalah B. Kompetensi kepribadian. Jadi menampilkan kinerja berkualitas adalah kompetensi kepribadian. Demikianlah 25 soal yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nantikan video selanjutnya part 2 akan membahas soal dari nomor 26 sampai 50. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.